Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firnia Nurmaida dengan NIM 2019-710074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Permatasari, NIM 2019-710279. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulani, NIM 2019-710547. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afifah Ika Nur Sabina, NIM 2019-710662. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alisa Marcelina, NIM 2019-710804. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengakuan. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan, pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpenuhi oleh kejadian atau peristiwa terkait. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi suatu aset tetap dapat diakui sebagai aset tetap apabila yang pertama mempunyai manfaat lebih dari 12 tahun. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal orientas. Yang terakhir diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk memasukkan atau mengakui laporan keuangan ke dalam neraca atau laba rugi. Dasar pengukuran yang digunakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan lazimnya menggunakan biaya historis dan digabungkan dengan dasar pengukuran yang lainnya. Menurut PSAP nomor 7, paragraf 22, aset tetap dinilai sebagai biaya perolehan. Apabila aset tetap dengan biaya perolehan tersebut tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya ada menurut PSAP nomor 7, paragraf 23, biaya perolehan aset tetap yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perolehan aset tetap. Yang pertama, dapat diperoleh dengan cara dibeli tunai atau kredit secara individual. Yang kedua, bisa dibuat sendiri. Yang ketiga, pembelian secara gabungan. Dan yang terakhir yaitu dari sumbangan. Pada konsep dasarnya, perolehan aset tetap diakui sebesar harga perolehan. Singkatnya, harga beli ditambah semua biaya yang timbul dari proses pembelian hingga aset siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perolehan aset tetap atas peraturannya. A. Pengakuan dan pengukuran atas aset tetap yang sejenis. Mencatat perolehan mesin melalui peraturan mesin yang sejenis, jurnal yang harus dibuat entitas syariah untuk mengetahui atau mencatat keuntungan atas pertukaran aset yang sejenis, yaitu contohnya dalam rekening mesin baru dicatat pada akun debit, akumulasi penyusutan mesin dicatat dalam debit, dan mesin lama dicatat dalam kredit. Selanjutnya ada contoh transaksi rugi pada perolehan aset tetap atas pertukaran. Misalnya, mesin baru di debit, akumulasi penyusutan mesin di debit, kerugian pertukaran di debit,
pada mesin lama di kredit. Pengakuan dan pengukuran atas aset tetap yang tidak sejenis. Pertukaran dengan aset yang tidak sejenis apabila perusahaan memperoleh keuntungan karena aset lama dihargai lebih tinggi dari nilai bukunya. Maka keuntungan tersebut diakui sebagai laba pertukaran aset tetap. Selanjutnya, apabila perusahaan memperoleh kerugian karena aset lama dinilai lebih rendah dari nilai bukunya, maka keuntungan diakui sebagai rugi pertukaran aset tetap. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikut adalah jurnal contoh laba sebuah perusahaan mesin dengan mobil. Dapat ditulis mobil pada akumulasi penyusutan mesin, mobil masuk debit, akumulasi penyusutan mesin kredit. Mesin pada keuntungan pertukaran, mesin masuk ke debit, dan keuntungan pertukaran masuk di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal contoh rugi sebuah perusahaan mesin dengan mobil. Yang pertama yaitu mesin pada akumulasi mesin, kerugian, dan mobil. Mesin masuk di kredit, akumulasi mesin, debit, kerugian, debit, dan mobil masuk di debit. Penghentian aset tetap. Ada beberapa transaksi yang menghentikan pemakaian aset tetap. 1. Transaksi penjualan aset tetap. 2. Berakhirnya masa manfaat. 3. Pertukaran dengan aset lain. Terima kasih.